Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel aku. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hari ini aku mau cerita kisah pengalaman teman kita. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku mau cerita kisah dari Mbak Rina ya teman-teman. Lanjut aja. Di sini Mbak Rinanya ngirim testimoninya nggak panjang, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, kita baca aja kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak, nama saya Rina. Saya mau cerita testimoni dan kisah pengalaman saya. Langsung aja ya Mbak. Kalau saya Mbak baca sholawat bukan untuk urusan dunia, tapi urusan akhirat, agar diberi syafaat oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat entar. Tapi kok aneh, setiap apa yang saya inginkan tercapai, pengen ini, pengen itu, selalu ada jalannya. Yang terpenting ikhlas saja. Pernah dengar sih, kejarlah akhirat, insya Allah dunia terlewati. Masya Allah teman-teman, insya Allah, insya Allah. Iya teman-teman, ini kisah dari Mbak Rinanya. Kalau Mbak Rinanya baca sholawat itu bukan untuk urusan dunia ya teman-teman katanya. Tapi dia bilang kalau dia baca sholawat itu untuk urusan akhirat ya teman-teman. Agar dia diminta, maksudnya agar dia diberi syafaat oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itu benar sekali teman-teman. Kita membaca sholawat ini di akhirat, di dunia juga kita akan mendapat, maksudnya mendapat rezeki, dan di akhirat nanti kita akan mendapat syafaat dari Nabi kita. Masya Allah ya teman-teman. Tapi Mbak Rinanya ini kaget teman-teman, dengan dia membaca sholawat tanpa dia minta, tanpa dia inginkan, datang sekali keajaiban yang bertubi-tubi. Apapun yang dia inginkan, pengen ini, pengen itu, dikabulkan sama Allah. Maka dari itu teman-teman, jangan kita membaca sholawat itu hanya demi keuntungan buat kita teman-teman. Kita harus membaca sholawat itu benar-benar dalam hati ya teman-teman. Terus Mbak Rinanya ini juga bilang kalau kita membaca sholawat itu harus ikhlas ya teman-teman. Kita harus yakin dengan apa yang kita amalkan, yakin dengan apa yang kita istiqomahkan setiap hari ya teman-teman. Ini lanjut lagi teman-teman, aku mau cerita kisah pengalaman dari teman kita selanjutnya. Di sini aku mau cerita kisah pengalaman dari bentar teman-teman, cari dulu. Ini sudah aku tulis kisahnya. Kisah dari Mbak Dewi ya teman-teman. Di sini aku mau cerita dari kisah Mbak Dewinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Pidia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengabulkan segala hajat Mbak Pidia dan sehat selalu. Amin. Makasih Mbak Dewi. Oke Pak, di sini aku mau cerita testimoni kisah aku mendawamkan sholawat juga. Langsung aja ya Mbak. Saya membaca sholawat Jibril 4444 kali Mbak dalam semalam. Masya Allah, tabarakallah. Esok harinya Allah langsung kasih aku keajaiban Mbak. Masya Allah ya teman-teman. Terus pihak HRD tempat lama aku kerja tiba-tiba WhatsApp dan menawarkan aku kembali pekerjaan. Bahkan beliau sampai bilang kapanpun saya siap bekerja kembali. Pada saat itu saya belum istiqomah Mbak mendawamkan sholawat Jibril 4444 kali, tapi saya mencoba istiqomah dawamkan sholawat Nabi Mbak 1000 kali dan istighfar 1000 kali juga setiap habis sholat fardu Mbak. Lalu kemarin saya coba mendawamkan kembali sholawat Jibril 4444 kali. Subhanallah, Allah kasih keajaiban kembali Mbak.
Terus tempat aku yang bekerja kemarin, dia menghubungi saya lagi dan menanyakan pada saya kalau saya boleh bekerja lagi. Saya menjawab bahwa dalam waktu dekat saya belum bisa bergabung dengan pekerjaan saya yang lama, tapi alhamdulillah berkat si beliaunya juga sabar menunggu, jadi saya bergabung di minggu berikutnya. Masya Allah ya teman-teman, ini kisah Mbak Dewinya ini sama seperti kisah mbaknya siapa ini ya, waktu dulu aku pernah tulis namanya di sini tapi aku lupa. Itu ada ya teman-teman, pasti ada. Ini kisah agak sama persis sekali sih. Tapi teman-teman, di sini Mbak Dewinya bilang kalau dia mendomkan sholat itu 4.444 kali. Masya Allah ya teman-teman. Mbak Dewinya mendomkan sholawat ini dan dia bisa keterima di kerjaan yang lama, dan HRD-nya yang dulu tempat dia bekerjanya dulu telepon atau SMS dia di WA kalau dia keterima lagi ke tempat dia bekerja. Itu ya teman-teman, dahsyatnya sholawat ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman selalu istiqomah mendomkan sholawat ya teman, karena sholawat itu sangat bermanfaat buat kita ya teman-teman. Terus di kisahnya Mbak Dewinya ini, dia mendomkan sholawat Jibril 4.444 kali, bermacam-macam keajaiban yang dia dapat. Masya Allah ya teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman, jangan lupa selalu membaca sholawat ya teman-teman, karena sholawat itu memang dahsyat teman-teman. Dicoba dulu, diamalin dulu, diistiqomahin dulu ya teman-teman. Jangan pernah bilang kalau sholawat itu enggak banyak manfaatnya. Sangat banyak teman-teman manfaatnya. Begitupun sholawat yang lain-lain ya teman-teman. Sholawat munjiat juga sangat banyak manfaatnya teman-teman. Sholawat munjiat itu apapun hajat-hajat teman-teman pasti dikabulkan sama Allah. Sholawat munjiat itu teman-teman baca aja, lihat aja di YouTube, cari aja sholawat munjiat. Banyak sekali teman-teman kita yang mendomkan sholawat munjiat, hajat-hajat terkabul teman-teman. Dan terus teman-teman baca sholawat Jibril juga, baca setiap hari, istiqomah setiap hari. Kalau teman-teman punya hajat, pengen keinginan, teman-teman hafalin aja, istiqomahin aja setiap hari ya teman-teman. Karena sholawat itu the power of sholawat ya teman-teman. Teman-teman baca aja sholawat Jibrilnya 1 hari 1000, baca sholawat munjiatnya 11 kali, baca istighfarnya baca 100 kali aja nggak apa-apa, 500 kali juga itu bagus teman-teman. Oke teman-teman, aku tidak akan pernah lelah untuk setiap hari untuk mendawamkan sholawat kepada teman-teman, menceritakan sholawat, dan akan terus membaca kisah-kisah dari teman-teman kita yang ngirimin WA ke aku. Nanti aku bacain kisah-kisah mereka, dan teman-teman juga harus ngamalin sholawat ya teman-teman. Lanjut lagi, aku mau bacain juga kisah dari Mbak Rinanya tadi. Mbak Rinanya ini baca sholawatnya enggak istiqomah teman-teman, tapi dia berusaha untuk istiqomah baca sholawat ini ya teman-teman. Jadi Mbak Rinanya tadi, dengan dia mendomkan sholawat, apapun yang Mbak Rina inginkan, apapun yang Mbak Rina minta, dikabulkan sama Allah teman-teman. Karena Mbak Rinanya ini yakin, karena dia enggak ngejar dunia, karena dia enggak karena dia yakin dengan sholawat yang dia baca ya teman-teman. Karena Mbak Rinanya ini ikhlas dan sabar, apapun yang Mbak Rina minta, dia juga setiap hari mengamalkan sholawat ya teman-teman. Terus Mbak Rina juga pernah dengar dari mungkin dari teman-temannya, dia pernah dengar maksudnya kejarlah akhirat, insya Allah dunia terlewati. Masya Allah ya teman-teman, kejarlah akhirat dulu teman-teman, baru dunia akan mengiring kita. Apapun teman-teman minta, insya Allah dikabulkan, cepat terkabul ya teman-teman.
Jadi teman-teman, bacalah setiap hari sholawat. Sholawat itu sangat membantu kita, sangat membantu apapun yang teman-teman minta, hajat-hajat teman-teman pasti dikabulkan sama Allah ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan dengerin omong-omongan orang-orang yang bilang kalau sholawat itu nggak mungkin, sholawat itu bisa mengabulkan semua hajat, nggak mungkin sholawat itu bisa ATM bisa terisi sendiri. Mereka itu belum pernah merasakan yang namanya sholawat teman-teman. Teman-teman bilang aja sama orang itu, bilang kalau aku pernah ngalamin keajaiban dari sholawat. Terus bilang sama dia, diamalin dulu, diistiqomahin dulu, baru kamu ngomong. Bilang gitu teman-teman. Nanti kalau dia sudah merasakan keajaiban itu teman-teman, pasti dia penasaran, pasti dia akan ngikutin kita mengamalkan sholawat ini teman-teman. Teman-teman jangan lupa baca sholawat setiap hari. Sholawat itu banyak sekali manfaatnya, terutama buat kita, apalagi kita perempuan ya teman-teman, banyak sekali kebutuhan ya teman-teman, apalagi kita ini ibu rumah tangga. Dengan sholawat ini kita bisa membantu suami kita, dengan sholawat ini kita bisa tenang hidup kita, hati kita juga bisa tenang ya teman-teman. Sholawat ini the power of sholawat ya teman-teman. Terus teman-teman, sholawat ini banyak sekali manfaatnya teman-teman. Yang pertama, hidup kita menjadi berubah, hati kita tenang. Kalau teman-teman punya ATM bisa terisi sendiri teman-teman. Terus apapun keinginan teman-teman bisa terkabul. Terus teman-teman punya hajat, pengen beli sesuatu, istiqomahin setiap hari teman-teman. Jangan hari ini baca, besok enggak. Bacanya itu setiap hari teman-teman, istiqomahin ya teman-teman. Kalau bisa bacanya, kalau teman-teman mampu baca 10.000 satu hari. Dalam waktu 1 bulan, insya Allah apapun yang teman-teman minta dikabulkan sama Allah. Asalkan teman-teman istiqomah, yakin, dan percaya akan yang teman-teman amalkan. Masya Allah ya teman-teman. Aku ini teman-teman ngomong tentang sholawat ini, maksudnya teman-teman nggak asal-asalan teman-teman. Karena aku sudah baca dari kisah teman-teman kita yang di tempat-tempat lain, pernah juga merasakan tentang sholawat. Ada juga bilang kalau dia nonton video aku, dia bilang dia juga merasakan kalau dia pernah ngalamin sholawat, dia hajatnya terkabul teman-teman katanya. Nanti aku ceritain kisahnya ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terus bacalah sholawat setiap hari. Sholawat itu sangat bagus, sangat berguna, banyak sekali manfaatnya ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.